Lalu kepada Habib Amr bin Tahir. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim. Itu bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, terkhusus kepada Sohibul Majlis, Bib Afwan, kita hadir di sini sebenarnya bukan tamu. Pengen hadir di sini, pengen datang. Yang pertama pengen silaturahmi, dan yang kedua pengen mendapatkan ilmu daripada guru kita bersama Habib Hashim. Tetapi begitulah beliau bagaimana memuliakan orang jauh, sehingga Al-Fakir diizinkan untuk berdiri di sini. Tetapi sesungguhnya berdirinya Al-Fakir di sini hanya ingin mengingatkan kepada kita apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Yang pertama-tama, yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, para alim, para ulama, para guru-guru kita, para ustadz, para habaib, anak cucu keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering dengar di pengajian Habib ini katanya banyak para habaib yang hadir. Alhamdulillah, dengan hadirnya para habaib bersama kita, apalagi yang datang juga dari jauh, Habib Husain bin Utsman Al-Hamid, kawan saya yang Masya Allah luar biasa, kemana-mana beliau mengajak saya. Jadi dengan hadirnya beliau-beliau, insya Allah mudah-mudahan tempat ini akan menjadi tempat turunnya rahmat. Insya Allah dengan hadirnya beliau di majlis kita ini akan menjadi tempat turunnya maghfirah. Mudah-mudahan dengan hadirnya para habaib di tengah-tengah kita menjadi salah satu sebab Allah turunkan ampunan untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Untuk para guru, para habaib yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, Al-Fakir ingin mengajak kita dan seluruh jamaah, mari kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, para habaib kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, sehat walafiat. Insya Allah mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan beliau. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang spesial saya hadiahkan dari lubuk hati yang paling dalam kepada seluruh jamaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Angkat tangan semuanya, ayo kita minta kepada Allah. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah telah menghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang masih sulit rezeki, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal berkah. Dan yang masih bujangan, mudah-mudahan Allah berikan pendamping yang soleh soleha. Tuh, kalau yang ini aja belum diomongin udah amin. Bahkan yang amin ini bukan yang muda-muda. Pak, pengen nambah? Berani? Aduh berani. Habib juga pengen sebenarnya nambah, bukan nggak berani, tapi Umi lebih berani sebenarnya. Alhamdulillah yang mau nambah insya Allah mudah-mudahan izin dulu dari istrinya. Amin ya Rabbal.
Oke, saya tidak berpanjang-panjang, melanjutkan daripada yang tadi sedikit saya dengar daripada guru kita, daripada ustadz kita, yang mana kalau tidak salah beliau sampaikan kepada kita tentang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya buka dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi? Karena ketika kita ingin mendapatkan posisi yang baik, yang mana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berdekatan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ Nabi katakan bahwa barang siapa yang ketika mendengarkan namaku disebut di dekatnya lalu dia tidak mengucapkan salam kepadaku, maka orang-orang itu orang-orang yang paling merugi. Di dalam riwayat lain dijelaskan bahwa orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang paling merugi, siapa dia yang merugi? Dia orang-orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, tetapi mereka tak dapat, tak mampu duduk bersama baginda Nabi, tak mampu menatap wajah baginda Nabi. Kenapa? Karena ketika mendengarkan Nabi, nama Nabi disebutkan, mereka tidak mengucapkan salam kepada beliau sallallahu Allahumma salli wa sallim alaihi. Di sini saya hanya ingin menyampaikan tiga, melanjutkan daripada pembicaraan yang mana untuk menjadikan kita, ya, apalagi saya melihat di sini di majelis ini ada yang anak kecil, ada yang remaja, ada yang bapak-bapak, bahkan ada bapaknya bapak-bapak. Betul? Betul? Kalau kita bilang kakek-kakek malu, ntar dimarahin. Ngomong aja bapaknya bapak-bapak. Betul? Betul apa betul? Ah, nggak semangat ini. Hadronya mana hadroh? Ayo pegang hadroh. Ya, kita buktikan. Ayo pegang hadrohnya. Main hadrohnya. Ayo kita buktikan bahwa malam ini kita adalah pecinta-pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siap? Habib mau tanya yang hadir di sini, yang lagi nonton, betul nggak cinta sama Nabi Muhammad? Cinta enggak sama Nabi Muhammad? Cinta tanpa bukti cintanya palsu. Betul? Habib mau tanya, jawab yang kencang. Ketika Habib bilang aku cinta padamu, semuanya jawab dengan serentak. Nabi kita Muhammad bisa? Aku cinta padamu. Kurang kencang. Padahal yang di depan ini anak muda. Tadi kalau bapaknya bapak-bapak, Habib percaya. Kenapa? Giginya enggak ada. Allah. Ayo yang semangat. Aku cinta padamu. Aku rindu padamu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika. Manusia paling mulia, manusia paling agung. Ayo semuanya. Maula ya salli wa sallim daiman sallu ala Nabi Muhammad. Manusia paling ganteng, Nabi kita Muhammad, paling nikmat memandang. Nabi kita Muhammad, Maulaya salli wa sallim sallu ala Nabi Muhammad.
terakhir ini harus lebih kencang, lebih semangat, lebih keras. Siap? Siap luka untuknya, siap mati untuknya, ya Rabbi bil Mustafa balik maka wa ghfir lana ma madha. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama Nabi ajarkan kepada kita, Nabi perintahkan kepada kita bahwa ajarkan kepada anak-anak kalian yang pertama hubbun Nabi. Apa itu hubbun Nabi? Cinta kepada Nabi. Bagaimana kita mencintai Nabi? Bagaimana dapat kita menyampaikan cinta kita kepada Nabi? Hadir di majlis-majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadir di majlis-majlis zikir, majlis-majlis maulid, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis salawat. Itulah yang akan membuat hati kita untuk menyampaikan cinta kita kepada Dia. Siapa Dia? Dia adalah manusia mulia yang dimuliakan Allah yang maha mulia. Dia adalah manusia agung yang diagungkan Allah yang maha agung. Dialah manusia suci yang disucikan oleh Allah yang maha suci. Tak lain dan tak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu-ibu lihat enggak di kamera ya? Betul. Ibu-ibu ada nonton di sana enggak? Bu, kurang semangat. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Jangan lupa Bu, like, share, and subscribe. Ini ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Apa channelnya? Ya, bantu siar dengan like, share, and subscribe. Alhamdulillah. Jangan kita mau kalah sama hewan, sama tumbuh-tumbuhan. Ya, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua yang ada di atas bumi ini cinta dan rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar kisah yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di dalam gua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau dipatok oleh ular. Betul? Ingat nggak? Ingat nggak? Itu kenapa dipatok? Karena ular ini memang dia sudah lama merindukan Nabi. Ketika puluhan tahun Nabi datang, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar, apa di sini katanya? Apa? Orang Ambon bilang parop. Apa di sini? Tutup lubang-lubang itu. Ya, ditutup sehingga ular ini dia tidak dapat memandang wajah mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pohon kurma pernah dengar kita juga, yang mana ketika pohon kurma itu dulunya sebelum dibuatkan mimbar baru, pohon kurma itu menjadi sandaran khutbah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dijauhkan, dibuatkan mimbar baru, pohon kurma itu dia merintih sampai-sampai di dalam satu khutbah Nabi turun memutuskan khutbahnya untuk memeluk itu pohon kurma. Karena dia menangis merintih merindukan Nabi, tidak mau dipisahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, jika saja saya tidak peluk ini pohon kurma, maka dia akan menangis sampai datang hari kiamat. Dan ada satu cerita juga, ada tawon. Apa tawon di sini? Lebah. Apa lebah? Tawon. Tahu tawon? Lebah. Tahu lebah? Tawon. Jadi satu perjalanan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan perjalanan dengan sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu melewati padang pasir yang begitu luas, terik matahari yang begitu luar biasa, dengan bekal yang seadanya. Tiba-tiba perjalanan itu beliau mendapatkan sebuah pohon
yang mana pohon itu rindang dan pohon itu dijadikan tempat berteduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an. Di situ berteduhlah. Tetapi tiba-tiba sambil mencicipi bekal yang ada, tiba-tiba terlihat langit hitam, bukan hujan. Di situ Sayyidina Ali melihat dengan dia ketakutan. Ketakutannya bukan karena disakiti atau takut disakiti, melainkan dia takut ini makhluk apa yang datang. Ternyata ini adalah segerombolan tawon, yang mana tawon ini dia datang hanya untuk memandang wajah indah Nabi Muhammad karena kerinduannya kepada Nabi Muhammad. Datanglah tawon, tiba-tiba Sayyidina Ali mencabut pedangnya. Apa yang dikatakan Sayyidina Muhammad kepada Sayyidina Ali? Wahai Ali, apa yang akan kau lakukan? Ya Rasulullah, aku akan menghadang ini makhluk. Aku takut jangan sampai dia menyakitimu ya Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Wahai Sayyidina Ali, wahai sahabatku, jangan kau takut. Sesungguhnya saya sedang berbicara dengan raja daripada tawon. Apa yang dikatakan Raja Tawon? Ya Rasulullah, kami sudah mendengarkan kabar berita bahwa engkau akan datang ke tempat ini jauh hari sebelum ini. Dan ketika kamu datang, saya perintahkan seluruh anak buah bala tentara daripada Tawon, yang ada di gunung, yang ada di lautan, yang ada di sungai, semua saya perintahkan. Saking cintanya mereka kepada engkau ya Rasulullah. Dan singkat cerita, ketika Raja Tawon memberikan minuman tawon madu, tahu madu? Madu tahu enggak? Nah, diberikan madu, begitu diteguk itu madu, Masya Allah, yang tadi Nabi bersama Sayyidina Ali capeknya hilang, pegelnya hilang, dahaganya hilang, hausnya hilang, laparnya hilang. Saking nikmatnya ini madu. Begitu nikmatnya madu, begitu lezatnya madu, sampai-sampai menghilangkan dahaga dan capek. Madu enak enggak Pak? Kalau yang tahu madu yang paham aja. Tuh abah paham. Tapi hati-hati Pak, Bu. Bu, hati-hati kalau bapak beli madu di toko tuh, bawa pulang itu namanya madu palsu, bukan madu asli. Mau tahu madu asli? Bu, ketika bapak bawa pulang madu asli, itu piring terbang, rak piring terbang, kadang TV terbang, baju di luar, itu baru madu asli. Berani nggak Pak bawa pulang madu asli? Langkahi mayatku. Dan tahu nggak kenapa madu itu begitu nikmat, begitu lezatnya? Di situ Nabi bertanya kepada raja daripada Tawon, dan Raja Tawon pun menjawab, ya Rasulullah, aku perintahkan kepada seluruh anak buahku Tawon ini, bagaimana ketika dia mengambil ini tawon, apa yang dia bacakan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah yang membuat madu menjadi nikmat, jadi enak, jadi lezat. Saking salawat yang dibacakan ketika dia. Jadi jangan kita mau kalah dengan hewan, dengan binatang. Masa Nabi turun memeluk pohon kurma yang kering, yang busuk, saking rindunya? Masa Nabi dapat berkata-kata dengan binatang? Kenapa kalian yang tadi disebutkan umat, yang tadi disebutkan ashabi, sahabat-sahabatku kalian, tetapi ummati, saudara-saudaraku? Siapa yang disebutkan tadi? Kalian ini orang-orang yang sudah dirindukan Nabi 1444 tahun yang lalu. Kalian orang-orang yang sudah diceritakan Nabi 1440 tahun lalu. Hadir di majelis, perbanyak bersalawat, dekatkan hati kita untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat orang tua kita, guru-guru kita, para habaib kita. Insyaallah mudah-mudahan ini jalan yang baik menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika sudah sampai kepada Nabi,
itu bertanda sampai kepada Allah. Saya doakan mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir di sini, guru-guru kita semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu saja yang saya dapat saya ingatkan kepada antum-antum. Mohon maaf terlalu panjang. Maaf. Habib minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.